Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Spanyol berjudul The Gentleman tahun 2025. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang pria tua yang hidup sendirian. Satu-satunya orang yang berbicara dengannya adalah seorang prostitut yang ia sewa, namun yang ia inginkan hanyalah teman bicara. Suatu hari, ia menemukan prostitut itu dibunuh dengan cara mengenaskan. Namun ternyata pria tua ini bukan pria biasa dan ia akan membalas dendam pelakunya. Apa ia berhasil melakukannya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan berada di Spanyol. Kita akan melihat seorang pria tua bernama Theo yang tinggal sendirian. Saat melihat cermin, Theo kecewa pada dirinya sendiri karena tentunya ia sudah jauh dari masa jayanya. Theo sering menghabiskan waktu bersama teman-teman sesama orang tua sepertinya. Sahabat yang paling sering ia temui adalah pria bernama Majas. Alasan mereka dekat karena mereka sama-sama tentara. Setiap harinya Theo ke bar dan berkumpul bersama temannya. Namun hari Kamis adalah hari yang spesial bagi Theo. Ia berdandan lebih baik dan saat sore hari ia akan bertemu dengan seorang wanita bernama Olga. Olga adalah seorang prostitut yang biasa Theo sewa setiap hari Kamis. Namun yang diinginkan Theo bukanlah seks. Theo hanya ingin teman bicara dan saat Theo melihat Olga memakai pakaian lama istrinya membuatnya terkejut. Menurut Theo, Olga sangat mirip dengan istrinya yang sudah meninggal sehingga ia menikmati pertemuan mereka. Bahkan di sore ini yang mereka lakukan hanyalah makan malam bersama dan berbicara terutama tentang masa lalu Theo. Walaupun mungkin Olga melakukan ini karena Theo membayarnya, namun ia adalah pendengar yang baik. Waktu berlalu, Theo hanya menyewa Olga beberapa jam dan saat malam tiba, ia harus mengantar Olga pulang. Olga memberitahu kalau malam ini ia akan pergi ke sebuah pesta bersama 3 pengacara. Bayarannya lumayan mahal sehingga mungkin Kamis depan Olga bisa mentraktir Theo makan di luar. Di saat yang sama, seorang pria bernama Maung datang dan ia adalah germo Olga sehingga Theo membayarnya. Karena waktunya sudah habis, Theo pun meninggalkan Olga. Keesokan harinya, kita akan melihat seorang komisioner polisi bernama Ibora. Ibora datang ke sebuah tempat karena ditemukan seorang mayat perempuan di laut. Di sana sudah ada detektif yang menyelidikinya yang bernama Puertas. Chica muerta en esta zona, igual la prostituta, igual a su señoría no se va a dar mucha prisa. Puertas memberitahu kalau korban adalah seorang prostitut dan ini adalah hal yang lumayan lumrah terjadi. Ternyata orang yang meninggal adalah Olga. Di tubuhnya dipenuhi luka dan di bagian sensitifnya juga ditemukan banyak darah dan luka. Kemudian Olga menemui prostitut lain bernama Tina. Tina adalah sahabat Olga dan ia tahu kalau polisi tidak akan menemukan pelaku pembunuhan Olga. Polisi tidak pernah menganggap prostitut sebagai manusia. Ibora bertanya apa Olga memiliki masalah dengan germonya. Tina membantahnya karena Olga adalah prostitut yang paling menghasilkan uang. Tina ragu kalau Maung yang membunuh Olga. Namun Tina ingat malam kemarin saat Olga akan bekerja, ia memotong plat nomor mobil yang menjemputnya. Ini adalah cara para prostitut untuk saling melindungi diri. Tina tidak tahu siapa pelanggan Olga karena yang ia beritahu hanyalah pelanggannya ada 3 orang. Solo me tenía a mí y al viejo. Ibora bertanya apa Olga memiliki keluarga yang harus dihubungi. Tina membantahnya karena Olga hanya memilikinya dan 1 pria tua. Ibora bertanya siapa pria tua itu, namun Tina hanya menjawab kalau itu adalah teman Olga. Kemudian Tina memberitahu kematian Olga pada Theo. Tina sangat sedih karena Olga meninggal dengan mengenaskan dan ia yakin polisi tidak akan mencari siapa pelakunya. Tina punya plat nomor mobil yang membawa Olga. Ia memiliki teman yang bisa melacak plat nomor itu. Namun mendengar ini membuat perasaan Theo campur aduk. Ia bingung harus berbuat apa karena sekarang ia hanyalah seorang pria tua sehingga ia meminta Tina pergi. Saat sendirian barulah Theo menunjukkan ekspresi kalau ia sedih atas kematian Olga. Selain itu, ia juga merasa putus asa karena tidak bisa melakukan apapun. Di malam hari, Theo yang sedang galau jalan-jalan walau sekarang hujan. Tempat yang ia datangi adalah tempat ia bertemu dengan Tina. Flashback sejenak, beberapa imigran gelap dikejar beberapa polisi lalu dipukuli. Theo meminta polisi untuk berhenti memukulinya, namun sebagai gantinya malah ia yang dipukul. Dari sebuah kafe, ternyata Olga melihatnya dan karena merasa kasihan, ia membantu Theo. Olga bangga pada Theo karena hanya Theo yang mau membela imigran.
Di kota ini, prostitut, imigran, dan orang tua dianggap sebelah mata sehingga Olga mengerti perasaan Theo. I always see you down the old town, but I've never seen you leave with a girl. Olga sering melihat Theo di kota, namun tak pernah melihatnya bersama wanita. Theo menjawab kalau ia kebar hanya untuk bertemu temannya. Kembali ke masa sekarang. Theo pergi untuk menemui Tina, meminta nama dan alamat pemilik mobil yang mengangkut Olga. Keesokan harinya, kita akan melihat seorang pria bernama Palares yang merupakan seorang pengacara. Mobil yang mengangkut Olga adalah milik Palares. Namun yang menemuinya hari ini bukan Theo, melainkan Ibora dan Puertas. Ibora langsung bertanya apa kemarin Palares bertemu dengan Olga dan ia mengiyakannya. Ibora ingin tahu apa saja yang ia lakukan kemarin. Palares terlihat sangat tenang. Ia menyarankan jika Ibora ingin mengancam, ia harus memastikan bisa menyerang. Ia menunjukkan foto kalau ia dekat dengan kepala polisi. Tentu maksudnya adalah Palares pamer kalau ia bukan orang yang bisa Ibora tangkap begitu saja. Walau sangat mencurigakan, namun seperti perkataan Palares, tak banyak yang bisa Ibora dan Puertas lakukan. Kemudian Ibora dan Puertas pergi ke sebuah bar. Puertas pikir mungkin karena pesta yang didatangi Olga lokasinya cukup jauh, ia memasuki daerah germo lain. Karena ada persaingan ketat sehingga Olga dibunuh oleh germo saingan. Namun ini hanyalah sebuah teori dan Ibora masih tidak mau menerimanya. Puertas sudah memeriksa Maung, germo Olga, dan banyak saksi mata yang melihat Maung di tempat berbeda sehingga dipastikan ia bukan pelakunya. Apalagi tidak ada alasan bagi seorang germo untuk membunuh pekerjanya yang paling menghasilkan uang. No he preguntado cómo la mataron. Todo el mundo quiere saber detalles cuando la muerte te pasa cerca. Namun yang mengganggu Ibora adalah Maung tidak mencari tahu siapa yang membunuh Olga. Ibora memikirkan perkataan Tina yang berkata kalau kepolisian tidak memperdulikan prostitut sehingga ingin menyelesaikan kasus ini. Namun Puertas pikir alasan sebenarnya adalah karena Ibora memiliki masalah dengan suaminya. Ternyata suami Ibora sudah tak lama pulang dan juga tak bisa dihubungi. Di malam hari adalah giliran Theo yang beraksi. Ia bisa menemukan mobil yang membawa Olga. Terlihat kalau targetnya bukan orang biasa karena dipenuhi bodyguard. Pasa, abuelo. Theo pikir ia aman, namun dua bodyguard menemukannya. Walau Theo terlihat seperti orang tua tak berdaya, namun mereka tidak menganggapnya remeh. Mereka memukuli Theo walau Theo berkata kalau ia hanya jalan-jalan. Mereka pikir Theo adalah informan yang dibayar untuk memata-matai. Theo dimasukkan ke dalam tong sampah lalu dibakar. Walau penyerangannya cukup brutal, namun nyawa Theo tidak dalam bahaya. Keesokan harinya, Theo menceritakannya pada Majas. Majas pikir sekarang Theo sudah tua sehingga ia harus merubah cara kerjanya. Namun menurutnya, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah menerima kematian Olga lalu move on. Namun ini bukanlah pilihan bagi Theo. Theo memikirkan perkataan Majas kalau sekarang ia memang harus berubah cara bermainnya. Keesokan harinya, Theo menyamar dan mulai memata-matai dan mempelajari gerak-gerik Palares. Setelah berhari-hari mempelajari kehidupan Palares, Theo mulai memahami kapan ia bisa menyerang dan tidak. Suatu malam, Palares pulang ke rumah seperti biasa. Para penjaga hanya berjaga di luar sehingga Theo yang ternyata sudah ada di dalam mobil Palares tidak disadari. Theo mengancam Palares dengan pisau di lehernya. Tentunya sebagai seorang pengacara, Palares ingin membuat deal karena ia punya banyak uang. Namun uang bukanlah yang Theo incar. Theo ingin Palares mengakui kalau ia telah membunuh Olga. Awalnya Palares membantahnya, namun Theo tak percaya. Theo ingin Palares menelepon siapa saja yang berhubungan dengan kematian Olga. Palares menurut sehingga menelepon pengacara lain. Theo ingin Palares membicarakan tentang Olga, namun jangan ketahuan kalau ia sedang diancam. Sesuai dugaan, terbukti kalau Palares memang membunuh Olga. Posisi Palares semakin memburuk. Palares berkata kalau di rumahnya ada 2 kilo kokain dan Theo boleh membawanya. Ternyata Palares juga merupakan pengacara untuk bandar narkoba. Namun bukan itu yang Theo inginkan sehingga ia menyayat leher Palares beberapa kali. Lukanya sangat fatal, namun Palares masih hidup. Untuk memastikan kematiannya, Theo juga menusuk dada Palares dan kini satu balas dendamnya selesai. Ingat, ada 3 pengacara yang berhubungan dengan kematian Olga. Satu sudah terselesaikan, namun Theo tidak akan berhenti sampai kedua pengacara sisanya juga meninggal. Keesokan harinya, kita akan melihat seorang pria bernama Pedro. Pedro adalah anak buah bandar narkoba klien Palares. Tak lama kemudian Pedro ditelepon bosnya memberitahu kalau Palares dibunuh. Mereka tidak tahu kalau itu adalah ulah Theo sehingga mereka pikir mungkin itu adalah ulah saingan mereka dari Meksiko.
Pedro diberi perintah untuk memeriksanya. Kemudian Pedro menemui seorang wanita bernama Turon. Turon adalah salah satu bandar narkoba terbesar di dunia. Berbeda dengan Palares yang terang-terangan membela Turon, Pedro malah sebaliknya. Pedro mengkhawatirkan apakah serangan Palares berasal dari geng Meksiko saingan mereka. Ternyata Pedro telah melakukan sebuah misi berbahaya di Meksiko dan ia diberi panggilan Herod. Turon memberitahu kalau geng Meksiko mengirim seseorang untuk membunuh Pedro. Namun mereka tidak tahu kalau Pedro adalah Herod sehingga Pedro seharusnya aman. Kemudian mereka membahas Palares. Turon pikir kematian Palares berkaitan dengan prostitut yang ia bunuh. Turon mendengar dari anak buahnya kalau ada seorang pria tua yang mencurigakan. Pria tua itu sudah diberi pelajaran namun tidak dibunuh. Turon pikir mungkin pria tua ini ada kaitannya sehingga meminta Pedro untuk menangkapnya. Pedro ingin bekerja sendiri namun Turon khawatir sehingga ia ingin setidaknya Pedro ditemani satu orang. Pedro ingin bekerja sendirian karena tidak ingin identitasnya ketahuan. Namun yang tahu kalau Pedro adalah Herod hanyalah Turon. Di tempat lain, Ibora dan Puetras sudah berada di lokasi Palares dibunuh. Tentunya mereka juga tidak tahu siapa yang membunuhnya. Palares adalah orang berpengaruh sehingga kebanyakan orang tahu kalau Palares tidak boleh disentuh. Orang yang memiliki alasan untuk membunuh hanyalah Germo Olga, yaitu Maung. Kemudian mereka menemui Maung. Maung membantah kalau ia yang membunuh Palares. Tengo entendido que Olga tenía un amigo mayor, viejo. Ibora bertanya apa benar Olga memiliki kekasih seorang pria tua. Maung menjawab kalau pria tua itu adalah Theo, namun ia bukan kekasih Olga melainkan hanyalah pelanggan setianya. Setiap Kamis, Theo menyewa Olga namun hanya untuk berbicara. Sementara itu, Maja sudah mendengar kematian Palares dan tahu kalau yang membunuhnya adalah Theo. ¿Cómo te lo agarraste? Theo menjelaskan kalau sekarang ia merasa lebih hidup. Namun ia tahu pekerjaannya belum selesai karena masih ada 2 pengacara yang masih harus ia bunuh. Kini Theo tahu kalau orang yang ia targetkan bukanlah orang biasa sehingga ia butuh bantuan Mazas. Di tempat lain, Pedro ditemani seorang pria bernama Chapas menggeledah rumah Theo. Mereka sangat waspada namun mereka tidak bisa menemukan Theo. Chapas bukanlah seorang anak buah biasa karena ia adalah seorang pembunuh handal dan loyal. Entonces, ¿qué lo esperamos o qué? No va a regresar. Pedro pikir Theo sudah pindah dan tidak akan kembali lagi ke sini. Kemudian mereka pergi ke sebuah klub. Mereka ke sini untuk menemui Maung untuk mencari informasi. Sambil menunggu, Chapas bercerita tentang legenda orang bernama Herod tanpa tahu kalau Herod adalah Pedro. Chapas menjelaskan kalau Herod adalah iblis dan tidak ada yang tahu ia siapa. Ternyata Herod berada di pembaptisan anak laki-laki musuh Turon di Meksiko. Herod membunuh semua orang termasuk anak-anak dan wanita. Chapas pikir Herod adalah iblis dan yakin ia tak bisa tidur setelah membunuh anak-anak. Di saat yang sama mereka melihat Maung. Alasan Maung dipanggil Maung karena di tubuhnya ia memiliki luka yang membuatnya terlihat seperti motif harimau. Pedro ingin mendapatkan informasi namun Maung berkata ia tidak tahu apapun. Namun Maung mengarahkan Pedro pada orang yang mungkin bisa memberinya informasi. Yang ia temui adalah seorang waria tanpa pakaian. Namun ternyata ia memiliki otong panjang sehingga jelas kalau Maung mengerjai Pedro. Orang-orang menertawakan Pedro sehingga Chapas yang tak terima langsung menembak kaki Maung. Tak hanya itu, Pedro juga membunuh semua penjaga di klub. Maung memohon agar tidak dibunuh. Pedro membiarkannya hidup lalu pergi dari klub. Sementara itu, sesuai dugaan Pedro, Theo tidak akan kembali ke rumah karena ia ingin tinggal sementara di hotel tempat Mazas tinggal. Awalnya Theo tak diizinkan namun Mazas memohon pada resepsionis, sehingga ia diizinkan setidaknya untuk sementara waktu. Kemudian Theo melanjutkan pengintaiannya. Target selanjutnya adalah seorang pria bernama Roman yang juga seorang pengacara. Theo mengikuti Roman ke sebuah gor untuk bermain sebuah olahraga. Sama seperti sebelumnya, Theo akan menghabiskan beberapa hari untuk mengawasi. Roman saat ini memang sedang sibuk berlatih olahraga. Di hari pertandingannya tentu Theo sudah ada di gor. Namun Roman dijaga penjaga sehingga Theo tidak bisa menyerangnya begitu saja. Theo melihat alat pembersih sehingga ia menyamar menjadi janitor. Di tempat lain, Ibora mencoba menghubungi suaminya namun masih tak bisa dihubungi. Ibora sedang stres karena suaminya tak bisa dihubungi dan juga kasus kematian Olga yang semakin rumit. Saat berada di bar, Ibora masih tidak menyerah. Ia memeriksa log telepon Palares dan menemukan sebelum ia meninggal, ia menelpon 2 rekan pengacaranya dan salah satunya adalah Roman.
Di saat yang sama, Roman baru selesai mandi. Ibora menelpon memperingatkan kalau ada kemungkinan ada orang yang mengincarnya. Namun Ibora terlambat karena Theo sudah bersama Roman. Theo langsung membunuh Roman dan teriakannya didengarkan oleh Ibora. Theo juga membunuh satu penjaga kemudian pergi dengan menyamar sebagai janitor lagi. Tak lama kemudian Ibora dan Puertas ke gor. Theo bisa keluar dengan selamat sehingga Ibora tidak menemukannya. Dengan kematian Roman, Ibora yakin kalau Theo akan kembali beraksi. Puertas ingin memperingatkannya, namun Ibora malah ingin menggunakannya sebagai umpan untuk menangkap Theo. Di tempat lain, Theo sudah kembali ke hotel tempat Majas tinggal. Majas tinggal sendirian dan karena kondisi liver Majas yang buruk, ia tak boleh menyimpan minuman keras di sini. Theo ingin berpesta karena adrenalinnya sedang memuncak, sehingga ia pergi keluar untuk membeli minuman. Tak lama kemudian, dua anak buah Turon datang ke hotel yang sama. Mereka langsung bertanya apa ada pria tua Amerika yang tinggal di sini. Resepsionis takut apalagi ia ditunjukkan pistol. Namun saat ini Theo sedang di luar untuk membeli minuman. Namun anak buah Turon tidak mempercayai resepsionis. Di saat yang sama, Majas mengintip dan melihat ada yang datang mencari Theo. Namun karena ia sedang sakit, tanpa sengaja ia batuk dan batuknya terdengar. ¿Puedes explicar a quién tienes ahí arriba? Satu pria ke atas untuk memeriksa, namun Majas juga seorang tentara sehingga menyerangnya. Dari bawah, satu anak buah Turon menyusul dan menggunakan resepsionis sebagai sandera. Saat ke atas, ia melihat rekannya sudah dibunuh dan Majas juga dipenuhi luka. Sebelum Majas dibunuh, Theo datang sehingga ia menembak anak buah Turon. Namun kondisi Majas sangat buruk karena sebelumnya ia tertembak. Majas tak menyesal karena setidaknya di akhir hidupnya menyenangkan dan ia bisa membantu Theo membalas dendam. Waktu berlalu, Turon dan Pedro bertemu. Turon sudah mendengar kalau dua anak buah yang ia kirim untuk membunuh Theo malah dibunuh. Turon sudah mencari tahu latar belakang Theo dan tahu kalau ia adalah mantan tentara. Pedro sudah memikirkan rencana. Ia tahu target Theo adalah 3 pengacara yang membunuh Olga. Sehingga ia ingin menggunakan pengacara terakhir sebagai umpan. Cukup menunggu dengan beberapa orang handal dan ia bisa menangkap Theo dengan mudah. Turon juga memberitahu kalau Pedro tak lagi harus takut pada geng Meksiko. Mereka gagal menemukan Pedro dan yang mereka tahu kalau Herod pergi ke Prancis. Di tempat lain, Theo sudah mengintai target terakhirnya. Pria ini bernama Ladesma dan ia adalah pengacara seperti 2 target sebelumnya. Namun kali ini ada juga Ibora dan Puertas yang ikut mengawasi. Ibora yakin kalau Theo akan beraksi dan yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu. Di saat yang sama, Turon menelpon Ladesma kalau ia memiliki rencana untuk mengamankannya. Waktu berlalu, Ladesma dan Turon bertemu. Ibora dan Puertas masih mengawasi. Ibora tertawa karena di depannya ada bandar narkoba dan pengacara korup, namun yang ia buru adalah pria tua. Di malam hari, Ladesma pergi ke sebuah bangunan dan Theo sudah menunggunya. Theo tidak langsung masuk karena tahu kalau ini di luar kebiasaan Ladesma. Ia pergi ke bar di sisi lain bangunan yang Ladesma masuki. Theo bertanya tempat apa yang Ladesma masuki barusan. Ternyata itu adalah sebuah kasino tempat ia bisa bermain poker. Namun ternyata bartender ini adalah bagian dari anak buah Turon. Ia memberitahu Pedro kalau Theo sudah ada di sini. Di tempat Pedro, menerima pesan kalau Theo sudah dekat membuatnya meminta Capas untuk bersiap dengan snipernya. Kembali ke tempat Theo. Theo menitipkan kopernya pada bartender. Awalnya bartender ini ragu, namun Theo berkata kalau ini bukan bom. Lalu Theo keluar untuk mengetes ombak. Saat ini Capas sudah memiliki Theo dalam bidikannya lalu memberitahu Pedro. Capas tinggal menunggu perintah dan ia bisa membunuh Theo sekarang juga. Namun Ladesma mengingatkan kalau perintah Turon adalah untuk menangkap Theo hidup-hidup dan membuatnya mati di penjara. Capas tidak bisa menembak sehingga Theo selamat. Theo sendiri tidak memiliki cara untuk membunuh Ladesma. Di saat yang sama, Ibora datang untuk meminjam korek. Namun ini adalah jebakan sehingga Puertas bisa memojokkan Theo. Theo berhasil ditangkap dan tidak melawan. Namun saat di mobil, Theo ingat kalau kopernya ia titipkan pada bartender sehingga meminta Puertas untuk membawanya. Theo berkata kalau yang ada di koper adalah pakaian mendiang istrinya sehingga Ibora meminta Puertas untuk membawanya. Kini yang ada di mobil tinggal Theo dan Ibora. Ibora meremehkan Theo karena berpikir ia mulia karena membunuh demi seorang prostitut. Mungkin Theo pikir kalau ini romantis, namun menurut Ibora, Theo hanyalah dimanfaatkan oleh Olga. Theo membantahnya karena ia membunuh bukan untuk Olga, melainkan untuk dirinya sendiri. Daripada merasa seperti pria tua lemah yang menunggu kematian, kini Theo merasa hidup. Sebelumnya, Theo tidak tahu untuk apa ia bertahan hidup.
Namun setelah bertemu Olga, hari Kamis menjadi sangat menyenangkan karena itu adalah harinya bertemu dengan Olga. Sehingga walau Ibora menganggap Olga hanya sebagai prostitut, namun bagi Theo ia lebih dari itu. Selain itu, orang yang Theo bunuh juga bukanlah orang baik sehingga ia tak merasa bersalah. Ibora kini mengerti perasaan Theo. Ia memutuskan untuk membiarkan Theo pergi setidaknya untuk menunaikan balas dendam terakhirnya. Kemudian Theo menelepon polisi kalau ia melihat ada kegiatan mencurigakan di bangunan Ladesma berada. Sementara itu, di dalam bangunan, Pedro dan yang lainnya tidak tahu kalau Theo ditangkap Ibora. Chapas sangat bosan karena ia bisa saja membunuh Theo namun tidak diberi perintah. Ladesma juga bosan apalagi ia yang dijadikan umpan. Pedro muak dengan Ladesma yang terus mengeluh sehingga memarahinya. Sementara pada Chapas, Pedro memberitahu kalau ia adalah Herod iblis yang sering Chapas bicarakan. Mendengar ini, pandangan Chapas pada Pedro berubah. Di saat yang sama, polisi yang Theo panggil sebelumnya akhirnya datang. Ladesma menghadapi polisi dan berkata kalau tidak ada kegiatan ilegal di sini. Namun ternyata mendengar Pedro adalah Herod membuat Chapas tak ingin bekerja sama lagi dengannya. Chapas sengaja menembak untuk membuat kegaduhan. Tak hanya itu, Chapas juga membunuh satu polisi. Hal ini membuat kepolisian terpaksa menurunkan pasukan bersenjata lengkap untuk menyerbu. Pedro memarahi Chapas yang gegabah. Chapas berkata kalau ia hanya membunuh polisi dan saingan mereka. Chapas tidak ingin bekerja sama dengan Pedro yang membunuh wanita dan anak-anak apalagi melakukannya di rumah Tuhan. Pedro muak sehingga ia juga membunuh Chapas. Sementara Ladesma di tengah kekacauan ini, ia berhasil menemukan jalan keluar. Ia berhasil kabur dari polisi namun Theo menyadarinya. Ladesma pergi ke gereja dan tentunya Theo mengejarnya. Ladesma tahu kalau Theo datang untuk membunuhnya. Ia berkata kalau yang membunuh Olga adalah Palares. Ia memohon untuk diampuni namun Theo tidak menerimanya. Di saat yang sama, Pedro datang menodong Theo dengan pistol. Theo terlihat tidak takut sedikit pun. Bagi Theo, ia sudah tak takut mati lagi karena ia pikir ia sudah terlalu lama hidup. Namun berbeda dengan Pedro yang masih muda, ia masih memiliki alasan untuk hidup. Theo tidak ingin membunuh Pedro karena yang ingin ia bunuh adalah 3 pengacara yang menyewa Olga. Theo menembak kepala Ladesma sementara Pedro menembak perut Theo. Di saat yang sama, polisi tiba sehingga Pedro harus segera pergi. Keesokan harinya, Ibora dibawa ke lokasi di mana suaminya ditemukan meninggal dengan tembakan di kepalanya. Selama ini, Ibora berkata kalau suaminya sudah lama tidak pulang dan tak bisa dihubungi. Polisi menemukan ponselnya namun baterainya habis. Puertas mengisi baterainya dan mendengarkan pesan suara yang dikirim Ibora selama ini. Di sana terdengar kalau ternyata Ibora mengakui kalau ia sendiri yang membunuh suaminya. Namun Puertas menghapus pesan ini sehingga tidak ada bukti lagi kalau Iboras adalah pelakunya. Mendengar ini, Iboras tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Waktu berlalu, Ibora mengantarkan tas milik Theo ke penjara. Ternyata serangan Pedro gagal membunuh Theo. Namun karena terbukti membunuh, Theo tetap di penjara. Isi koper Theo persis seperti perkataannya adalah pakaian istrinya. Di sini, Theo tidak hidup menderita bahkan bisa menjadi raja di penjara. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Tema film ini adalah pure action. Atau lebih tepatnya one man army seperti John Wick. Namun masalahnya Theo adalah pria tua dan terlalu overpowered. Di film dengan tema one man army memang punya plot hole, plot armor sehingga diserang seperti apapun tidak akan mati. Jujur Mimin kurang suka film kayak gini, jadi untuk tema Mimin kasih rating 8/10. Yang kedua adalah logika. Di film ini banyak banget kejanggalannya. Theo ini walau berhasil membunuh targetnya namun sebenarnya ia lemah karena tak ada perkelahian apapun saat membunuh. Justru yang paling aneh adalah bagian cara Theo mengikuti gerak-gerik targetnya padahal ia tak punya kendaraan. Cara pengamatan Theo ini menurut Mimin gak make sense. Yang kedua adalah tidak adanya kamera pengawas sehingga Theo bisa dengan mudah menyelinap. Dan untuk sekelas rekan bandar narkoba, tim penjaganya sangat rendah. Penyelesaian balas dendam Theo ini gak bisa dibilang cerdas atau badass. Kayak terlalu banyak kebetulan untuk kebutuhan film aja. Jadi untuk logika, Mimin kasih rating 6/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist sebesar di film ini adalah ternyata Theo yang bukan pria biasa. Tapi twist ini sudah dikasih tahu dari awal. Film ini bukan tipikal film dengan plot twist sebagai kekuatannya sehingga plot twist film ini juga jelek. Jadi untuk plot twist, Mimin kasih rating 5/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini lumayan memuaskan.
Theo berhasil menyelesaikan balas dendamnya tapi juga ditangkap polisi. Theo dipenjara dan sepertinya akan memulai kerajaan di sana. Mimin suka konsep Theo yang tidak takut mati, jadi untuk ending Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Secara umum film ini menurut Mimin generik banget. Karena karakter utamanya pria tua, jadinya kita tidak akan disuguhkan dengan adegan fighting indah. Penyelesaian misinya tidak cerdas tapi juga gak keren. Plot twistnya gak ada dan endingnya juga standar. Film ini cuma sejam setengah tapi masih aja dikasih filler gak penting. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 7/10. Jadi overall rating The Gentleman tahun 2025 adalah 6,8. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.